denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Lalu membuat kesimpulan tentang percobaan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan tepat. Kali ini, ya. Lalu kenapa kita harus atau apa pentingnya melakukan percobaan frekuensi denyut jantung? Ya, ya salah satunya adalah untuk mengetahui denyut jantung kita masing-masing. Apakah ada pengaruh aktivitas yang kita lakukan terhadap frekuensi denyut jantung kita? Ya, nanti di akhir kegiatan kita akan sama-sama membuat kesimpulan kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan dari melakukan kegiatan hari ini. Ya. 220 dikurang usia dikali 80%. Itu adalah batas maksimal kita sebenarnya yang optimal ketika bisa olahraga. Nah tadi kita baru mulai olahraga, ya jangan langsung maksimalnya dong, ya kan pasti harus bertahap juga. Dan kalau orang-orang yang sudah punya pengalaman lari, mereka pasti sudah mengenal nih ada zona 1, zona 2, zona 3 itu berdasarkan dari heart rate mereka. Penggunaan smartband juga bisa membantu memantau bagi Permasalahan apa? Bahwa denyut jantung itu bisa digunakan untuk meditasi kesehatan jantung seseorang. Kapan denyut jantung itu terasa lebih cepat? Saat kapan? Enggak, apa lagi? Saat saat terkejut. Saat apa lagi? Kalau mau melakukan sesuatu saat cemas. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Satu per dua boleh. Bahan ajarnya dibaca. Untuk menambah referensi, kemarin Ibu sudah memperbolehkan ya satu kelompok 2 orang untuk membawa HP. Silahkan di browsing ya di internet sebagai sumber belajar tambahan selain yang ada di bahan ajar dan di buku paket yang kalian bawa ya. Silakan lakukan langkah-langkah sesuai dengan yang ada di LKPD. Jadi dibaca dulu. Ada yang baca bahan ajarnya, ada yang baca LKPD-nya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang menghitung denyut nadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dika Kanza Pakira. Kenalkan nama saya Rizky Aminah Putri.
kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? 4 sampai 27,72 denyutan atau menit. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. 4. Umur. Pada janin denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan. 5. Komposisi ion. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya jantung. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini adalah untuk mengetahui kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Frekuensi denyut jantung merupakan jumlah denyut jantung yang terjadi setiap menit. Frekuensi denyut jantung seseorang dapat berubah-ubah. Ada kalanya denyut jantung lambat, sedang, bahkan sangat cepat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung, diantaranya kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Inilah presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ya, informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, silakan. Ada, cukup. Lengkap beserta penjelasan dan alasannya ya disampaikan oleh kelompok 3. Beri aplaus yang sangat meriah. Terima kasih kelompok 3. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, apakah sepakat semua bahwa yang memiliki frekuensi yang paling tinggi, frekuensi denyut jantungnya yang mana di antara tabel A, B, dan C? C. Saat kalian melakukan aktivitas melompat kecil atau berlari kecil, ya. Di antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari hasil percobaan yang kalian temukan, mana yang lebih cepat frekuensi denyut jantungnya? Perempuan. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, kenapa perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih cepat dibandingkan laki-laki? Kenapa? Ya, jadi diciptakan oleh Allah, ternyata jantung wanita itu ukurannya lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga frekuensi denyutnya lebih cepat. Yang pertama, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Denyut jantung bisa kita hitung dengan mengukur denyut nadi. Yang kedua, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung apa saja? Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. ya. Jadi dari kembali ke video yang kalian lihat di awal tadi, jadi salah satu cara untuk mengetahui apakah kondisi jantung kita itu sehat atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak adalah dengan mengukur denyut nadi atau frekuensi denyut jantung, ya. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca di rumah materi tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Ya, silakan buka buku paketnya, browsing di internet, silakan untuk membahas gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap terapkan karena hari ini banyak yang sakit. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri pertemuan hari ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.